Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo Sobat FTK, selamat datang di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bersama saya Ian, selaku host di The Podcast episode kali ini yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah teman-teman, di episode spesial Ramadan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial nih. Salah satu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Agus Santoso. Nah, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih sama bapaknya seputar bulan Ramadan ini. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Ya, ya. Alhamdulillah ya Bapak. Semoga di bulan Ramadan ini sehat terus dan semangat untuk menjalani bulan Ramadannya ya Bapak. Alhamdulillah. Oke, di kesempatan kali ini kita bakalan bahas nih tentang Ramadan sebagai momentum refleksi akademik dan spiritual. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama nih Bapak. Oke, Menurut Bapak nih, apa sih makna Ramadan sebagai seorang akademisi dan pendidik? oke. Makasih ya. Secara praktis, Ramadan itu adalah saatnya kita menuai panen. Aktivitasnya sebenarnya bukan Ramadan, sebelum Ramadan, ya. Ya. Rajab dan Syaban. Artinya di posisi itu kita sudah siap. Di Ramadan kita sudah siap untuk mencapai, menggali, menikmatin. Ya. Jadi aktivitas kita puasa itu menjadi kenikmatan tersendiri. Sama halnya seseorang bisa menikmati makanan hidangan. Ya. Kalau puasa tentu pada waktu dia berbuka itu merasa kenikmatan itu. Ya. Sebenarnya lagi secara rohani dia akan merasa nyaman karena di situ kesempatan dia untuk lebih dekat sama Allah. Inilah yang perlu kita gadang-gadang sebagai anak-anak muda, yang kita perlu persiapkan ya. Baik, sebenarnya bukan hanya anak muda ya, orang tua pun juga demikian gitu. Kalau orang tua sibuk dengan mempersiapkan makanan, minuman dan sebagainya ya, oke ya, oh itu budaya kita dan sebagainya, boleh-boleh saja, tetapi jangan lupa apa di balik makanan itu. Tentu air minum yang kita teguh itu menjadi kesyukuran tersendiri. Alhamdulillah kami bersyukur mendapatkan kesempatan untuk berbuka dan sebagainya. Itu sih ya. Ya. Oh, Masya Allah Pak. Nah, tapi ini Bapak, apakah ada nih perbedaan cara Bapak untuk mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain? Ya. Oke. Untuk saat ini saya lebih bersyukur karena eh, sekarang ya, sebelum menjelang Ramadan pada nisfu Sa'ban kemarin saya merasakan apa arti nisfu Sa'ban sebelum masuk di Ramadan. Jadi kalau kita melakukan pemanasan sebagai seorang atlet, terlalu pemanasan itu lebih dan lebih, makin bagus, makin lincah dia untuk menggerakkan otot-ototnya ya, untuk atlet. Bagaimana dengan kita untuk mempersiapkan Ramadan ya? Maka di Sya'ban kita pun mulai menata hati, menata niat, bagaimana mempersiapkan diri kita di Ramadan dan Mukarram. Ya. Dengan cara husnudzon, dengan cara mempersiapkan, nggak punya rasa dengki sama teman, nggak iri, nggak macam-macam itu. Jadi mulus, suci, nyaman, dan masuk ke Ramadan langsung start. Nah, kayak seperti itu sih. Jadi kita harus ada persiapan dulu ya sebelum ke bulan Ramadan biar bisa menjalani bulan Ramadan dengan baik. Iya, betul. Tapi ini Bapak, gimana sih Ramadan itu mempengaruhi cara Bapak Agus Santoso ini mengajar atau berinteraksi dengan para mahasiswa? Alhamdulillah saya pribadi menjadikan mahasiswa itu sumber inspirasi ya, inspirasi buat saya, sumber referensi buat saya. Ya, maka kalau pada waktu bulan Ramadan saya selalu ngajak teman-teman tetap kuliah dan membaca surat Al-Mulk, surat An-Naba, ya, salah satu untuk pemicu teman-teman uh, membaca Quran. Demikian juga untuk menjadi momen untuk terapeutik karena dengan bacaan surat Al-Mulk teman-teman bisa lebih menyadari dan bisa terbudayakan. Itu untuk perkuliahan. Sedangkan interaksi yang lain pada waktu nyapa dan sebagainya, kita tentu akan lebih terarah ya, karena emosi kita yang berupa nafsu kita yang berupa makan dan sebagainya mulai terasa, mulai perasa
sedikit merendah ataupun sampai berkurang sedemikian rupa sehingga dapat untuk menjadi lebih nyaman dalam beribadah. Jadi teman-teman mahasiswa, saya harapkan juga demikian. Bukan berarti kalau puasa terus tidur saja, bukan kawan. Mimba bil aula, lebih bagus kita beraktivitas. Kalau tidur itu iya, tidur boleh untuk mengurangi kepenatan, untuk menghilangkan perbuatan maksiat kita boleh. Ya, bagus itu. Ya. Dan teman-teman kalau memang sudah capek dan tidur, silakan tidur dengan nyamannya ya. Tetapi pada waktu Anda berkarya, menemukan ide-ide kreatif, temukan itu. Dan Ramadan bukan berarti kita mager. Nah, itu bahasa-bahasa teman-teman yang harus tahu. Itu sih Mas Ian, ya. Oke, eh, lanjut nih Bapak. Yuk, yuk. Tapi nilai nilai apa sih yang ada dari bulan Ramadan ini yang menurut Bapak paling relevan untuk ditanamkan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi saat ini? Yang paling penting untuk teman-teman muda adalah mencoba melakukan refleksi diri. Refleksi diri itu bukan hanya miliknya orang tua yang mau bau tanah bahasa teman-teman itu. Yang bukan. Refleksi diri itu kebutuhan setiap individu. Momen yang terbaik adalah pada saat kita menyadari dekat sama Allah. Nah, itulah momennya. Nah, Ramadan mungkin menjadi momen yang terbaik bagi orang tertentu untuk mendekatkan diri sama Allah. Ya, teman-teman muda juga demikian. Refleksi seperti itu. Apa sih yang dirasakan kalau lapar? Apakah kalau lapar terus lapar perutnya, tetapi emosinya nggak lapar? Apa yang harus dilakukan? Marah terus, jengkel terus, hasut terus, dan sebagainya. Apakah itu terus, ataukah itu harus kita kurangi? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman muda kesempatan untuk melakukan refleksi sama dengan kami, terus dan terus untuk melakukan refleksi dengan yang terbaik. Itu sih. Ya. Nah, mungkin terakhir nih Bapak, eh, ada nggak pesan untuk mahasiswa dan dosen-dosen pengajar selama menjalani aktivitasnya di bulan Ramadan ini? Ya. Yang praktis ya teman-teman, untuk kita semuanya ya, kita harus mempersiapkan diri di bulan Ramadan ini dengan bekal takwa. Wah iya, bukan sederhana bilang takwa ini kawan muda ya, karena kita tidak tahu bekal yang lain. Kalau pasti sudah bekal takwa sehingga kita akan sampai kepada Allah dengan bagus. Ada bait syair menyatakan, tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri hal ta'ish ila al-fajr wa kam min salimin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asa min ad-dahri wa kam min fata yumsi wa yusbihu aminan wa qad sujinat akfanuhu wa huwa la yadri. Bait syair itu yang mengingatkan kita bahwa kita harus berbekal takwa ya. Saat ada seseorang yang sehat, dia pada waktu tidur malam, apakah dia akan bangun pada waktu subuhnya? Dia tidak tahu. Demikian juga orang yang sakit, orang yang sakit, tapi nggak mati-mati, nggak terus menahun sakit. Jadi bukan mati, terus dan terus. Tetapi ada seseorang yang wakam min fata yumsi wa yusbihu aminan. Betapa banyak seorang laki yang pemuda yang masih kuat, yumsi wa yusbihu aminan, pagi dan sorenya nyaman saja. Waqad sujinat akfanuhu, sedangkan kain kafan sudah disiapkan di rumahnya, wa huwa la yadri, dan dia tidak tahu. Seperti itu keadaannya. Kita semuanya seperti itu. Dalam tiga kondisi, baik sehat maupun tidak sehat, baik kondisi yang nyaman maupun tidak nyaman, maut mengintai kita, dan bekal takwa itulah menjadi suatu keharusan. Di momen Ramadan ini, ketakwaan kita akan teruji dengan sedemikian rupa, lebih dibandingkan sebelum-sebelumnya. Maka hubungan kita sama Allah akan menjadi tolak ukur buat kita seberapa dekat kita dengan Allah. Kulihal, mudah-mudahan di momen ini kita semuanya
beranjak menjadi yang terbaik, meningkat dan meningkat, yartaqi wa yartaqi, ya. Karena kita tidak tahu dan kita tidak boleh menyatakan besok masih ada Ramadan lagi, besok masih ada Ramadan lagi, bulan tahun depan masih ada Ramadan lagi. Kita tidak membersihkan diri, tidak boleh. Ya, khawatir yang mesti saya sampaikan tadi. Maka di momen ini saya cuma bisa berdoa. Mari teman-teman kita berdoa kepada Allah, diberikan kesempatan umur yang bagus, bisa mendekatkan diri sama Allah dan menjauhi fitnah, menjauhi maksiat dan sebagainya. Itu sih Mas ya. Nanti saya malah terbawa emosi saya nanti. Oke. Ya, amin amin. Masya Allah sekali pesan dari Bapak Agus Santoso ini. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Ya. Semoga bisa menjalani bulan Ramadannya dengan lancar dan berkah selalu ya Bapak. Amin. Ya. Tentunya untuk kalian juga teman-teman The Podcast, semangat tentunya untuk menjalani bulan Ramadannya dan tetap tonton terus episode-episode The Podcast selanjutnya. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.